Prediksi pertandingan Indonesia versus Korea Utara. Nah, ini menarik. Seperti kita tahu, Uzbekistan udah lolos, Arab Saudi juga udah lolos ngalahin Jepang di perempat final. Malam ini Indonesia versus Korea Utara. Ini dua background yang berbeda. Korea Utara mempunyai gaya main yang agresif, cepat, dan sangat mengandalkan fisik banget. Sementara Indonesia adalah bertahan dan counter attack. Kemungkinan pertandingan akan berjalan sengit dan berimbang. Tapi ada kelebihan Korea Utara yaitu dalam hal kekompakan dan disiplin. Mereka lebih kompak karena 11 pemain berasal dari satu klub yaitu 25 April Sport Club. Itu adalah klub sepak bola yang dimiliki oleh Angkatan Udara dari Korea Utara. Makanya nggak heran kalau fisiknya kuat, cepat, dan disiplin. Kakinya kayak besi. Karena memang didikan militer, daya juangnya juga nggak main-main. Pokoknya gas terus. Ini adalah salah satu pemain yang wajib diwaspadai oleh tim bertahan kita. Ini gelandang tengah, gelandang serang, dia punya dribble yang bagus, visi yang bagus, speed juga oke. Kemarin dia cetak gol tendangan jarak jauh waktu lawan Oman. Yang berikutnya pemain yang harus diwaspadai adalah Ri Kang Rim. Ini adalah striker. Dalam pertandingan bersama Korea Utara U17, dalam 6 pertandingan dia sudah mengemas 6 gol. Jadi produktivitasnya nggak main-main, 1-1. Yang berikutnya adalah Pak Kwang Song. Ini adalah striker oportunis, nomor 9. Badannya nggak terlalu tinggi, tapi punya kecepatan yang luar biasa. Selama pagelaran U17 di Piala Asia ini, dia sudah cetak 2 gol. Keduanya dicetak waktu lawan Tajikistan yang merupakan pertandingan tersengit dan tersulit untuk Korea Utara. Kalau kemarin Korea Utara berusaha menghindari Korea Selatan, sekarang kita bantu Korea Utara lagi untuk menghindari Korea Selatan ketemu di final. Makanya kita harus kalahkan Korea Utara supaya kita semifinal ketemu Uzbekistan, kita balas dendam di Piala Asia U23 tahun lalu. Kita kalahkan Uzbekistan, kita melaju ke final. Di final ketemu Korea Selatan. Karena kalau Korea Utara nanti ke final dan dia menghindari Korea Selatan lagi, repot. Nanti dia nggak datang. Terus pertandingan dimenangkan Korsel dengan WO. Nggak seru. Sementara dari timnas U17 kita, Coach Nova punya PR yaitu momentum atau momen kapan harus pengambil keputusan untuk shooting, untuk bagi dan dribbling. PR-nya itu, Coach Nova hanya menekankan itu aja sih, nggak lebih. Yang penting tetap solid bertahan, tetap counter attack menyerang, efektif. Pelatih Korea pun mengakui soal efektivitas serangan Indonesia. Jadi nggak perlu banyak berubah soal formasi dan starting line up-nya juga. Oke, support terus timnas Indonesia. Ada berita yang membahas katanya Korea Utara memang sengaja menghindari Korea Selatan. Maka itu dia membiarkan di menit terakhir kebobolan oleh Oman. Ya kalau dilihat dari sejarahnya Kim Jong Un sih memang masuk akal ya. Karena nanti menjaga-jaga kalau tim Korea Utara kalah. Jangankan kalah dalam pertandingan. Karena kalau sama Korsel ini urusannya musuh bebuyutan. Atletnya aja waktu itu pernah selfie bareng atlet Korea Selatan terancam hukuman berat, apalagi sampai kalah dalam pertandingan sepak bola yang lebih bergengsi. Karena di Korea ini nggak macam-macam, hukumannya aneh-aneh, itu semua terserah sama Kim Jong Un. Contohnya ini, kalau misalnya hukumannya ini bagaimana nih? Dihukum untuk menjaga tinjaknya Kim Jong Un. Ya elah, menurut Kim Jong Un tinjaknya itu harus dijaga karena dia takut diteliti. Lagian secara logika orang awam, siapa sih yang mau meneliti tinja? Biasanya yang meneliti adalah profesor. Yang meneliti gizi adalah ahli gizi. Yang meneliti astronomi adalah ahli astronomi. Terus yang meneliti tinja, masa iya ada ahli tinja? Dan menurut Kim Jong Un juga katanya tinjanya itu berharga jadi incaran intelijen. Nah ini dia, orang yang jadi intel ditugaskan untuk menyelidiki tinja. Aduh, harga dirinya hancur lagi. Ya namanya intel di kepolisian misalnya. Saling ngobrol nih, lu lagi tugas apa? Ini nih lagi nyelidikin curanmor. Lu lagi tugas apa? Ini lagi nyamar gua, lagi mau ngungkap bandar besar misalnya gitu. Nah lu tugas apa? Ini lagi nyelidikin, lagi ngintai tinjaknya Kim Jong Un. Hancur harga dirinya kalau anak istrinya tahu. Ya tapi kalau memang berita ini benar, berarti
anti Korea Utara jenius. Dia sengaja menghindar untuk berbagai macam alasan, yaitu menyelamatkan karir, terus menjaga asa untuk lolos ke selanjutnya karena mungkin Korea Selatan dianggap lebih berat daripada Indonesia. Nah, untuk teman-teman gimana nih? Apakah Korea Selatan lebih berat dari Indonesia atau Korea Utara untuk saat ini? Salah pilih. Sudah dipastikan lawan Indonesia di perempat final adalah Korea Utara. Itu terjadi karena semalam Korea Utara bermain imbang melawan Oman. Walaupun sebelum pertandingan Korea Utara adalah pemuncak klasemen di grupnya, tapi hasil akhir harus berkata lain karena Korea Utara bermain imbang 2-2 di saat melawan Oman. Semua itu karena gol larut 90+8 dari ini dia, Walid berhasil menyamakan kedudukan, kemudian komposisi klasemen berubah. Tajikistan naik ke atas, Korea Utara harus turun. Nah ini gimana nih? Kemarin Korea Selatan udah kita kalahin. Sekarang saudara tuanya yaitu Korea Utara. Ini ibaratnya anak jakselnya udah selesai. Sekarang tinggal anak priuknya nih, Jakarta Utara. Ya di mana-mana Jakarta Utara, Priuk dikenal lebih keras. Korea Kidul udah selesai, sekarang saatnya Korea Lor. Timnas Garuda U17 sikat.